Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya karena kasih dan anugerahnya hari ini Tuhan bisa mempercayakan kita untuk bisa menikmati setiap berkat dan kasih karunia-Nya dalam setiap kehidupan kita. Dan saya juga berterima kasih kepada kakak-kakak pengurus senat yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Baik, puji Tuhan saudara, sebelum kita lebih melangkah jauh lagi dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat hari ini, hari yang baru, hari yang Tuhan masih bisa percayakan untuk kami jalani bersama-sama. Dan di hari ini Bapa, kami sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan sama-sama membaca, mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, berikan kami pengertian dalam kami menanggapi kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini tema yang akan saya bawakan, yang akan saya sampaikan melalui renungan kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu kehidupan yang dikehendaki Allah. Nah saudara, berbicara tentang kehendak, berbicara tentang kehendak seseorang, itu hanya dua saudara. Yang pertama berbicara tentang kehendak jasmania, dan yang kedua berbicara tentang kehendak rohania. Dan berbicara tentang kehidupan seseorang juga berbicara tentang dua bagian. Bagian yang pertama berbicara tentang kehidupan jasmania, dan bagian yang kedua berbicara tentang kehidupan rohania. Dan yang perlu kita ketahui bersama saudara, bahwa kehidupan jasmania dan kehidupan rohania ini sangat bertolak belakang sekali saudara. Sangat-sangat bertolak belakang. Kehidupan jasmania dan kehidupan rohania sampai kapanpun tidak dapat disatukan. Sampai kapanpun tidak bisa saling bekerja sama. Artinya apa saudara? Berbicara tentang kehidupan yang dikehendaki Allah, kita sebagai manusia, kita perlu untuk belajar kepada Alkitab, belajar melalui firman Tuhan untuk bagaimana kita mempergunakan kehidupan kita sebagai alat di mana kehendak Allah ada dalam setiap kehidupan kita. Itu kunci dari kehidupan kita. Jadi kita perlu ketahui bersama bahwa ada kehendak Allah yang Allah ingin kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi apapun kondisi saudara yang mendengar renungan kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara ingat bahwa ada rancangan yang ingin Allah kerjakan dalam kehidupan saudara. Ada kehendak Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, engkau yang sakit, engkau yang banyak pergumulan, engkau yang lagi berbeban berat, harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan bahwa melalui semuanya ini, melalui semua yang terjadi dalam kehidupan saya, ada rancangan Allah di dalamnya. Oleh sebab itu tetap percaya dan tetap kuat. Baik, puji Tuhan saudara. Kita akan melihat beberapa hal atau beberapa poin mengenai kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Apa saja sih kehendak Allah? Apa saja sih kehidupan yang dikehendaki Allah? Kita sebagai umat pilihan Allah yang sudah ditebus, yang sudah dibayar lunas, Yesus sudah mati buat kita semua di Kalvari. Dan firman Tuhan berkata, lunas dibayar. Dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Masa lalu kita sudah dihapuskan. Dan digantikan dengan hari depan yang penuh harapan. Dan digantikan dengan sukacita. Dan digantikan dengan damai sejahtera.
Oleh sebab itu, kita sebagai umat pilihan Allah, kita wajib untuk mempergunakan kehidupan kita untuk hidup dalam kehendak Allah. Baik saudara, bagian yang pertama kita akan melihat apa itu kehidupan yang dikehendaki Allah. Dalam Roma 12 ayatnya yang pertama, di sana firman Tuhan berkata seperti demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu terdapat dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Nah saudara, apakah kehidupan yang dikehendaki Allah melalui ayat yang sudah kita bacakan bersama-sama pada hari ini? Yaitu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, itu poin yang pertama. Kehidupan yang dikehendaki Allah adalah kehidupan yang dimana kita mempersembahkan kehidupan kita, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kita jangan salah pemahaman bahwa persembahan kepada Allah itu hanya melalui duit. Ya. Tetapi yang menjadi inti atau yang menjadi kehendak dari Allah atas kehidupan kita adalah kita mempersembahkan tubuh kita. Ya. Penjelasannya seperti begini. Kita bisa memberi kehidupan kita sebagai pelayan altar, kita bisa melayani bagian musik, drum, keyboard, bass, gitar, atau kita bisa menyerahkan kehidupan kita sebagai WL, singers, atau tamborin, banyak hal saudara. Ya, oleh sebab itu melalui poin yang pertama ini, biarlah pemikiran kita terbuka, pemahaman kita terbuka bahwa Tuhan menginginkan tubuh kita. Oleh sebab itu ingat, terkhususnya buat kaum-kaum pemuda ini, jangan kita salah menggunakan tubuh kita. Jangan kita salah menggunakan tubuh kita. Ingat, kata tubuhmu adalah bait Allah. Ya, tubuhmu adalah bait Allah. Oleh sebab itu kenapa kita harus persembahkan tubuh kita? Ya, karena ini adalah bait Allah. Oke saudara, ingat, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu poin yang pertama saudara. Dan poin yang kedua atau bagian yang kedua, melalui perenungan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema yaitu kehidupan yang dikehendaki Allah. Poin yang kedua saya ambil dalam kitab 1 Yohanes. Kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di sana firman Tuhan berkata seperti begini saudara. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17 saudara. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Saudara perhatikan ayat ini dengan baik. Ya. Saudara perhatikan ayat ini dengan baik. Di sana ada satu pesan penting yang perlu kita ketahui bersama,
di bagian yang terakhir ayat 17 di sana, bagi setiap umat pilihan Allah yang melakukan kehendak Allah, ya, hidup kekal menjadi milik bagianmu. Jadi kalau kita melakukan kehendak Allah, bukan saja kita diberkati, bukan saja usaha mata pencarian kita diberkati Tuhan, bukan saja pendidikan kita disukseskan oleh Tuhan, bukan saja jodoh kita dijawab oleh Tuhan, diberi oleh Tuhan, tetapi kehidupan kekal menjadi milik bagianmu. Oleh sebab itu kita bangga, ya kita bangga, kita harus bangga menjadi pengikut Kristus. Ya, bagian yang kedua mengenai kehidupan yang dikehendaki Allah, yaitu kita tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, saudara bisa renungkan sendiri. Apa sih yang berasal daripada dunia? Ya, kekayaan, ya, harta yang ada, ya. Yang berasal daripada dunia ini, firman Tuhan tekankan, jangan dikasihi. Kenapa? Kalau kita sudah mengasihi dunia, maka kasih terhadap Bapa tidak ada. Ya, perhatikan saudara, kehidupan di akhir zaman ini, ya, firman Tuhan dalam 2 Timotius berkata, ya, manusia semakin mencintai diri sendiri. Manusia semakin mengikuti hawa nafsu daging daripada menuruti kehendak Allah. Oleh sebab itu saudara, perhatikan poin yang kedua ini. Jangan sampai kita terikat dengan harta kekayaan dunia. Jangan sampai kita terikat dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini. Jangan sampai uang mengikat kita. Sampai dengan uang kita melakukan kejahatan, kita membunuh, kita mencuri, kita memfitnah, kita mendustai. Ya, akhirnya neraka menjadi milik bagian kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, melalui perenungan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema kehidupan yang dikehendaki Allah. Kehidupan yang dikehendaki Allah yang pertama, Dia ingin untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan katakan itu adalah ibadahmu yang sejati ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Dan yang kedua, Allah mengkehendaki kita untuk tidak mengasihi dunia ini. Artinya Allah tidak mau kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, ingat pesan ini dengan baik. Jangan sampai tubuhmu disalahgunakan. Dan jangan sampai engkau mencintai dunia ini atau terikat dengan dunia ini. Karena semua yang berasal daripada dunia akan hancur dan lenyap dengan keinginannya. Tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus dengan darah yang lunas, surga menjadi milik bagian kita kalau kita mengerjakan kehendak Bapa. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan hari ini, siapa saja saudara yang mendengarkan renungan firman ini, kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara. Bapa di sorga, bagi siapa saja anak-anakmu yang mendengar renungan firman Tuhan hari ini, kiranya tanganmu yang penuh kuasa menjamah kehidupan mereka. Mereka sebagai orang-orang tua, kaum bapa, kaum ibu, sebagai anak-anak muda, sebagai pemuda remaja, kiranya semuanya mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka yang mengalami pergumulan beban hidup, Bapa, hamba-Mu berdoa, tangan-Mu yang penuh kuasa itu jamah lawati mereka. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka yang terkena sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus disembuhkan melalui bilur-bilur-Mu Tuhan. Engkau adalah tabib yang ajaib. Kami yakin dan percaya oleh kuasa-Mu kami disembuhkan, kami diselamatkan, kami dibebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.